Temanku keempat Hana lagi main di tempat kakakku. Tuh. Yang kelima tidur. Kanjeng mami racik-racik. Dan aku mau dondomi. Dondomi itu jahit tangan sama apa sih? Dondomi kolor. Jahit tangan kolor. Wings. Hidup ini harus jangan gengsi, jangan malu ya. Sambil nunggu jam jemput Casey, tak cerita sama pengalaman kerjaku. Dulu aku tuh pernah jadi sales itu ya, sabuk sama baterai. Apa ya? Center ki bahasa Indonesianya apa ya? Baterai Pak. Ya udah itu pokoknya center bahasa Jawa nih. Kalau bahasa Indonesianya apa? Lupa. Ini radar otaknya surat nyandak. Ya itu. Waktu itu 10.000 tuh 3 ya, sabuk, center sama apa ya itu ya. Lupa. Nah, keliling kampung per kampung ya, aku tuh menghargai betapa harus menguji mental kalau jadi sales itu ya. Pasti banyak kan perkataan kadang yang menyakitkan ya, itu pun dari resiko kalau menemui orang banyak di situ. Aku masuk ke satu kampung, sing ditawar kurang barang dagangan nih, sing ditawar malah wonge kurang ajar yaitu juga harus menerima kesabaran yang lebih lah. Terus habis itu ya aku jeda kerja lagi di PT Kino Sentra yang produksi permen Kino itu. Waktu aku di bagian Kino Bear atau coklat granul itu yang keriting-keriting kayak mie itu, ekspor itu kalau nggak salah. Ada produknya Segar Sari, Totoro, waktu dulu juga ada Totoro, snack Totoro itu ya. Di situ aku ketemu ya gak mantan pacar sih ya, cuman orang yang pernah disayangi wes ya sempat si panjang jam 7 pagi jam 7 malam itu, sebaliknya jam 7 malam 7 pagi itu waktu masa kecil anakku yang pertama itu Arya. Itu pun setelah lulus sekolah, ngurus anak, ngurus keluarga, sama udah itu pengalamanku di PT Kino Sentra. Habis itu aku melamar lagi di tuh saya Aparel Penggaron itu yang dekat Pelamongan Indah itu kalau nggak salah ya. Itu aku dari 2003 Pak ya, 2003 masuk 2008 keluar ya 9-10. Bukan merendahkan diri hanya untuk konten, enggak ya, ini cerita hidupku dan kenyataan hidup yang harus aku terima. Nah di situ kan otomatis kan pemilik garmen itu orang-orang India semua ya kebanyakan orang India, ada sih yang Korea apa itu 1-2. Dan aku di bagian bordir. Jadi kenapa Putri balik jam berapa? Dan apa ya baliknya jam berarti aku jam 12 apa? Ini Pak Sulaiman. Yo ngesore apa ibu iki? Saiki Pak Anas ini. Kok saiki? Yo saiki kita ngesore itu. Lah kowe jare sapa? Aku mau orang dikadeni. Kok tumben ra WA nang HP Mbak Lis? Kok tumben ra WA? Aku rapi. Lah kowe arep bareng apa ora? Yo. Nek bareng berarti kok sore kena rapo. Jam pira? Engko tak tekok Putri saya kok gen kowe golek Putri engko. Kok rasa ganyeng. Rasa lunga dadak. Yo. Sore Pak jam 4.
Ya engko gampang kok kan. Info suruh ngambil beras di sebuah yayasan. Aku pun ya dari yayasan kadang sebulan sekali dapat beras ya, tidak meski tidak berapa besar jumlah berasnya ya diterima, namanya orang dikasih ya. Oke, kembali lagi di garmen itu kan kebanyakan orang India dan aku pun di bagian bordir waktu itu ya sempat jalan sih sama orang India. Status itu waktu itu masih pisah ranjang sama almarhum. Oke, kembali lagi di situ pun aku banyak yang nggak, maksudnya atasanku tuh nggak sukanya gini, kalau sama orang-orang agak pikirannya sedikit pintar itu nggak suka orangnya. Dulu yang bikin sampel tuh aku, tapi yang dipilih kasip itu, ketua kasip itu ya orang yang deket-deket sama supervisorku ini. Karena apa, setiap pagi nyogok makanan, setiap siang aku beli ke apa. Nah, aku enggak, prinsip aku kerja bayaran tugasku selesai dengan clear itu sudah aku sudah melakukan tugasku itu. Oke, di situ kan banyak pengawas pun banyak yang India ya. Oke, kembali lagi, kalau negara ini sedikit pandanganku tentang negara kalau dibentuk khalifah ya. Khalifah itu ya negara dengan satu agama Islam. Misal banyak masyarakat Indonesia itu yang bekerja di mungkin pabrik atau perusahaan di non muslim ya. Kalau misalnya terjadi negara khalifah, yang non muslim ini dipaksa untuk masuk ke satu agama, tentunya dengan paksaan, pasti banyak yang nggak mau ya. Ibaratnya anak kita tuh kalau dipaksa sesuatu tuh yo ngayal kok, bengok kok, apalagi orang yang sudah dewasa dulunya mungkin agamanya udah yakin, benar-benar yakin dengan agama yang dianutnya, terus dipaksa suruh pindah ke agama yang lain dengan secara dipaksa hanya untuk tinggal di suatu negara yang dengan ketentuan satu agama saja. Pasti pada nggak suka, pada nggak mau kalau dipaksa. Kemungkinan pengusaha ini banyak yang kabur pindah ke negara lain yang toleransinya mungkin lebih ada. Dampaknya apa? Akibatnya nanti rakyat Indonesia, masyarakat Indonesia tentunya banyak yang nganggur. Kalau itu pandanganku tentang negara kalau dibentuk menjadi negara khalifah, itu pandanganku ya. Ibunya Hana, ibunya Casey, mamanya Casey itu kerja di pelabuhan. Keponakanku itu momongane kakakku yang di Emong itu pun kerjanya di pelabuhan. Coba bayangkan sebuah garmen di pelabuhan itu berapa ribu orang yang bekerja di sana, dan tentunya yang punya bukan non muslim. Udah bayangkan aja sendiri betapa banyak pengangguran nanti kalau negara kita ini dibentuk menjadi negara khilafah. Tentunya yang punya garmen-garmen pasti pada kabur kalau hanya gara-gara disuruh pindah masuk agama ya. Kita ini hidup ya, inilah negara Indonesia dengan keanekaragaman suku budaya. Tinggal bagaimana cara kita menata negara kita ini menjadi lebih maju. Tidak ada sebutan IDT, Impres Desa Tertinggal, rakyatnya bisa makmur semua, tinggal memperjuangkan itu. Kenapa aku bisa bilang seperti ini? Kita semua tentunya mengharapkan kedamaian, kedamaian dalam rumah tangga, kedamaian di masyarakat, kedamaian di lingkungan sekitar. Pasti jiwa kita pun akan tenang, jiwa otak kita pun akan fresh.
contoh dulu ya waktu masa kecilku, nggak aku pungkiri orang tuaku dulu tuh ya sering cekcok kalau malam. Mungkin beliau-beliau tidak tahu, mungkin kalau malam anaknya sudah pada tidur, nah bertengkar. Padahal terkadang anak juga bisa lilir gitu, bahasa bahasa Jawane ya, bangun di tengah malam dan mendengar pertengkaran kedua orang tua. Kecil seperti sudah melihat mendengar seperti itu, apalagi besarnya itu teringat terus sampai dewasa loh. Dan tidak ada orang yang mau diajak bicara, ibarat orang Jawa tuh diendem dewe ya, akhirnya ya mungkin seperti aku ini, katakanlah dulu dewasa sebelum umur ya, mungkin memang iya, tapi diambil hikmahnya. Orang-orang belum pernah mengalami, aku pun sudah mengalami dan merasakan kejadian seperti itu. Kalau aku ambil positifnya seperti itu. Sempat juga dirawat di RSJ Amino. Aku nggak malu, mungkin keluargaku yang agak malu, agak sedih ya. Kembali lagi, ini perjalanan hidup yang harus aku jalani, itu aja. Oke, udah hampir jam 9, waktunya jemput sekolah Casey. Dan ini pun jahitan tangannya sudah selesai. Oke, terima kasih udah mau mendengarkan cerita pagiku. Kalau mau dijadikan inspirasi ya syukur, kalau enggak ya juga enggak apa-apa. Kadang realita kehidupan atau masa lalu orang tua kita yang belum kita tahu muncul ke permukaan istilahnya, ya kita harus siap menerimanya. Oke, terima kasih. Sing penting waras dulu ya, yang penting waras.